Eh, Menyusun menu untuk pasien ataupun untuk konseling gizi yang sifatnya individual. Nah, kalau kecukupan gizi, terutama angka kecukupan gizi di sini sifatnya lebih umum untuk populasi yang lebih luas. Yang kita tahu sekarang ini Indonesia sudah memiliki angka kecukupan gizi untuk hampir seluruh ya, hampir seluruh siklus kehidupan. Jadi mulai dari lahir sampai lansia itu angka kecukupannya sudah ada. Kemudian juga per jenis kelamin sudah dibedakan, kemudian juga sudah dibagi per kelompok umur. Nah, kalau kita lihat istilahnya, AKG itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai Recommended Dietary Allowance ya, berbeda dengan kebutuhan gizi atau dietary requirement. Tadi bedanya adalah kalau angka kecukupan gizi itu untuk populasi atau untuk suatu rakyat berdasarnya atau kelompok umurnya itu pasti juga berbeda ya. Bedanya ada di sana. Sementara kalau gizi itu individual atau case by case tadi. Mungkin kalau di kelas ini, kelas apa? Kelas C ya. Di kelas C ini kalau kita hitung kebutuhan gizinya itu satu kelas itu bisa berbeda semua ya. Nah, itu yang menyebabkan kebutuhan gizinya itu juga berbeda. Kemudian juga kondisi fisiknya. Nah, kebutuhan fisik juga bisa dilihat dari kondisi fisiknya. Misalnya sih yang masyarakat umum. Nah, yang kita biasanya mengambil untuk aktivitas fisiknya itu aktivitas fisik yang sedang, kemudian untuk eh, kondisi fisiknya atau kondisi kesehatannya kita akan ambil untuk masyarakat yang sehat, ya. Jadi nanti kalau untuk yang sakit itu harusnya menggunakan kebutuhan gizi ya, kita koreksi kondisi tubuhnya. Eh, saya mungkin lupa lagi kemarin apakah saya sudah membahas misalnya kalau ada demam, kemudian ada infeksi, maka kebutuhan gizi orang itu juga akan naik. Nah, itu nanti akan dikoreksi dari angka kecukupan gizinya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan angka kecukupan gizi? Angka kecukupan gizi ini adalah satu standar terkait dengan jumlah konsumsi zat-zat gizi esensial. Esensial kemarin adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, namun tubuh tidak mampu membentuk zat gizi tersebut, sehingga harus didapatkan dari luar. Jadi ini artinya adalah jumlah konsumsi zat gizi yang diperoleh dari makanan atau minuman sehari-hari yang kita konsumsi, biasanya dalam jangka waktu 24 jam. Kemudian yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah ini berarti kita akan melihat bahwa angka kecukupan gizi itu berdasarkan dari BMR-nya atau basal metabolisme rate. BMR itu basal metabolisme rate. Apa sih basal metabolisme rate? Basal metabolisme rate itu adalah kebutuhan gizi pada saat tubuh tidak melakukan apapun atau kondisi basal. Jadi kondisi basal itu kondisi pada saat seseorang itu diam, tidak melakukan aktivitas apapun, namun dia juga tidak tidur. Ya, jadi kalau tidur itu resting metabolik kita tidak menyebut sebagai kondisi basal. Biasanya eh, paling itu diukurnya pagi hari saat bangun tidur dia semua kemudian diukur sih kebutuhan energi ataupun kebutuhan gizi apapun ya. Nah, saat kita diem itu kan tentu saja otot-otot kita masih berkontraksi, jantung kita masih berdenyut kan nggak ada ya. Mungkin ada juga kalau diem tetap aja jantungnya berdenyut, kemudian Anda tetap mengambil nafas. Jadi itu ada kerja organ-organ tubuh kita. Nah, itu memerlukan energi. Itu yang kita sebut sebagai kondisi basal atau basal metabolisme rate. Kemudian juga didasarkan pada aktivitas fisiknya. Tadi kita sudah bahas atau sudah saya sampaikan di depan bahwa pedomannya adalah aktivitas fisik yang sedang.
Kemudian juga ada specific dynamic action. Jadi dengan menggunakan alat bom kalorimeter misalnya, kita bisa mengetahui apakah seluruh makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan diubah seluruhnya menjadi zat gizi esensial yang digunakan oleh tubuh. Nah, itu berapa sih yang hilang? Nah, itu bisa diukur. Itu yang disebut sebagai specific dynamic action. Masing-masing zat gizi biasanya berbeda-beda, tapi konsensus ahli itu menyatakan bahwa specific dynamic action itu sekitar 10% dari total antara BMR dan aktivitas fisik. Jadi nanti perlu dikoreksi tuh ada penambahan spesifik dynamic action. Misalnya kita sudah mendapatkan angka BMR, kemudian kita sudah mendapatkan angka aktivitas fisik, kemudian kalau sudah dijumlahkan, kemudian kita tambahkan 10% itu sebagai zat gizi yang diduga atau diprediksi akan hilang pada saat dimetabolisme di dalam tubuh kita. Ya, artinya seluruh zat gizi tidak akan bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, itu mungkin yang misalnya kalau habis makan kita merasa panas, keringetan. Nah, itu kan ada energi yang hilang nih dari makanan yang kita konsumsi. Nah, itu adalah pemikiran awam atau kondisi-kondisi awam yang bisa kita rasakan. Tapi nanti di dalam tubuh tentu tidak akan sesederhana itu. Nah, dari ketiga komponen tersebut, BMR, kemudian aktivitas fisik, kemudian specific dynamic action atau SDA, itu setelah dihitung maka dinilai cukup memenuhi kebutuhan hampir semua orang sehat. Karena kenapa hampir semua orang sehat? Tentu kalau anak-anak kesmas sudah sangat, saya rasa pemahamannya terkait dengan bagaimana penghitungan sampel, kemudian margin error dari sampel itu jauh lebih bagus ya dibandingkan yang lain karena saya paham untuk Kesmas itu analisis datanya harusnya sangat kuat ya. Sehingga Anda sudah memahami bahwa tidak mungkin 100% eh, satu populasi ini akan bisa sehat dengan standar yang diberikan. Tapi hampir semua itu berapa? Kalau kita lihat hitung-hitungan alfa di statistik, itu bisa berkisar antara 5 sampai 10% ya margin errornya. Uh, kan di kesehatan masyarakat itu kan kita tidak seperti di farmasi misalnya yang menggunakan margin error 1%, kita masih 5 sampai 10% ya. Itu yang disebut sebagai memenuhi kebutuhan hampir seluruh atau hampir semua orang sehat. Nah, berarti di sini sampel yang digunakan, subjek yang digunakan untuk penghitungan angka kecukupan gizi ini adalah orang yang sehat ya. Orang sakit sudah dieksklud atau dikeluarkan dari sampel per kelompok umur dan per kelompok jenis kelamin. Itu adalah angka kecukupan gizi. Kemudian sekarang kenapa sih kita mesti repot-repot menyusun angka kecukupan gizi? Nah, ini juga kepentingannya untuk di masyarakat ya, di uh, populasi yang umum gitu. Kalau nanti di rumah sakit, misalnya kita menghitung kebutuhan pangan untuk orang yang sakit, itu kita menggunakannya kebutuhan gizi, bukan kecukupan gizi. Walaupun untuk menghitung kebutuhan gizi, kita juga akan menggunakan angka kecukupan gizi. Jadi tidak bisa 100% kebutuhan gizi itu dihitung case by case sendiri-sendiri. Ya enggak, itu wasting time, wasting money ya, menghabiskan uang, menghabiskan energi dalam jumlah yang banyak. Sehingga pendekatannya tetap kita menggunakan angka kecukupan gizi. Nah, kalau di masyarakat, apa sih kepentingan penggunaan angka gizi di sini? Yang pertama adalah untuk merencanakan dan menyediakan suplai pangan untuk penduduk. Maksudnya apa? Nah, misalnya kalau di negara kita itu kan harus selalu menjaga stabilitas harga pangan, terutama pangan-pangan pokok ya. Misalnya pangan pokok Indonesia itu apa? Beras misalnya. Nah, itu harus dijaga harganya, jangan sampai terjadi fluktuasi yang tajam. Tidak boleh naik terlalu tinggi, tidak boleh juga turun terlalu tinggi. Ya, sehingga dia harus dijaga harganya itu stabil. Nah, untuk menghitung itu tentu kita harus ya ini sedikit ke hukum ekonomi akhirnya.
kalau demand naik, tentu kalau kemudian suplainya tetap, harga akan naik misalnya. Kalau demandnya turun, harganya tetap misalnya, maka harganya maka eh, suplainya tetap, maka harganya akan turun. Nah, ini kita juga akan menghitung seperti itu. Dengan angka G, kita bisa menghitung berapa banyak sih beras yang dibutuhkan oleh negara kita dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam 1 hari, 1 bulan, 1 minggu, atau 1 tahun. Kemudian bagaimana peningkatan demand atau peningkatan kebutuhan pada saat hari-hari besar, misalnya puasa, Natal, tahun baru. Nah, itu juga akan terjadi peningkatan. Itu kita bisa hitung berdasarkan angka kecukupan gizi, ya. Misalnya Indonesia itu ada berapa juta sih orangnya? 250 juta misalnya. Kelompok umurnya berapa aja? Misalnya yang remaja itu ada 24 juta, yang bayi eh, berapa ya, 2 jutaan gitu, 2 juta bayi balita misalnya. Nah, tinggal hitung AG-nya berapa. AG-nya berapa ribu kilokalori, dan 2.000 kalori itu karbohidratnya berapa, 60% misalnya kita gunakan. 60% dari 2.000 itu berapa, temukan angka, kemudian tinggal dibagi 4, itu akan memunculkan berapa gram beras yang dibutuhkan per orang per hari. Nah, nanti dikalikan aja 24 juta, itu sudah ketemu berapa banyak yang dibutuhkan satu orang. Oh, ternyata suplai yang bisa dihasilkan oleh Indonesia, misalnya dari petani nih di Kementerian Pertanian tuh ditanya berapa Anda bisa menyediakan beras gitu ya. Nah, kalau dirasa kurang dari angka yang sudah dihitung, berarti pemerintah akan mengambil kebijakan impor pangan. Ya, nah, itu yang dilakukan oleh negara kita. Dasarnya adalah dengan menggunakan angka kecukupan gizi. Kemudian melakukan interpretasi data makan per orang maupun makan kelompok. Ya, ini saya katakan tadi bahwa sebenarnya untuk menghitung kebutuhan pangan per orang itu juga menggunakan angka kecukupan gizi. Misalnya, kita ingin tahu apakah kita sudah mengkonsumsi makanan atau zat gizi itu sesuai dengan standar. Nah, maka kita akan membandingkan apa yang kita makan itu dengan angka kecukupan gizi. Tapi angka kecukupan gizi ini bisa diwakili dengan kebutuhan gizinya. Kalau di rumah sakit kita lebih menggunakan kebutuhan gizi, ya. Atau misalnya kalau nanti Anda misalnya bekerja di dinas atau di puskesmas atau dimanapun yang kelompok, ya, kita mau tahu nih apakah konsumsi makan masyarakat di desa X, Kabupaten X, misalnya negara X, itu sudah mencukupi atau belum? Atau masih berapa persen sih dari AKG? Nah, kalau kelompok kita akan menggunakan pendekatan AKG. Karena kalau kebutuhan gizi kan tentu akan susah, ya. Itu bisa dihitung. Misalnya kita recall dulu, kita food buy nggak mungkin ya, survei telepon misalnya dan lain sebagainya, itu di PSG nanti. Nah, kemudian dari situ kita tahu berapa banyak sih zat gizi yang dikonsumsi, tinggal kita bandingkan dengan AKG, dikalikan 100%, itu sudah menunjukkan bahwa konsumsi kita atau konsumsi suatu masyarakat itu sudah sesuai dengan AKG atau belum. Ini juga yang bisa kita gunakan untuk memprediksi atau melakukan forecasting, meramalkan gimana sih nanti kondisi status gizi masyarakat di daerah tertentu. Kalau misalnya dari data interpretasi konsumsi pangan dibandingkan dengan AKG-nya itu masih di bawah kecukupan, ya, di bawah kecukupan itu berapa? Jadi standarnya kalau di Kemenkes itu yang dikatakan baik itu antara 80 sampai 110%. Kemudian dikatakan lebih kalau di atas 110% dan kurang itu di bawah 80%. Jadi kalau dari interpretasi kita, misalnya data konsumsi masyarakatnya itu sudah masuk di 90% atau masuk di antara 80 sampai 110%, kita sudah bisa mengatakan, oh, konsumsi makan di wilayah tersebut bagus. Kemudian kita prediksi berarti akan banyak nih kasus gizi baik. Ya, masalah gizinya tidak akan terlalu banyak. Tapi kalau konsumsi dari interpretasi
vegetasi ini kita temukan bahwa konsumsinya di atas 110%, maka kita bisa melakukan pendugaan atau melakukan forecasting bahwa oh di daerah itu pasti banyak yang overweight gitu. Overweight tentu diimbangi atau dibarengi dengan degeneratif disease ya atau penyakit-penyakit degeneratif. Atau sebaliknya misalnya konsumsinya di bawah 80%, masih 60% dari AKG. Oh, kita bisa prediksi pasti di daerah tersebut akan banyak kasus-kasus under nutrition ya, under nutrition, under mikronutrien misalnya ya. Nah, itu juga akan membantu kita kira-kira nanti intervensi yang akan diberikan apa sih gitu. Jadi dengan membandingkan konsumsi berdasarkan AKG kita akan bisa memprediksi masalah-masalah gizi yang bisa terjadi di suatu tempat. Kemudian pada skup yang lebih kecil lagi, maka penggunaan AKG ini digunakan untuk manajemen logistik pada lembaga-lembaga yang menyediakan makan di institusi. Misalnya di rumah sakit, kemudian asrama, panti, LP itu apa ya? Lembaga penjara itu ya, lembaga pemasyarakatan, sekolah dan lain sebagainya atau industri perkantoran yang menyediakan makan. Kenapa di rumah sakit kita juga menggunakan AKG? Ya kan rumah sakit kita juga tidak bisa memprediksi pasien apa saja sih yang akan masuk gitu. Tapi berdasarkan bornya atau bed occupancy rate-nya ya, eh, jumlah bed yang terisi, misalnya kita bisa memprediksi juga berapa banyak sih kebutuhan logistik pangan yang diperlukan oleh satu rumah sakit. Ya, kemudian bisa juga karena penyakitnya belum belum muncul, maksudnya kan pasiennya belum ada. Kalau perencanaan itu kan untuk ke depan, ya. Misalnya untuk pelaksanaan kegiatan 2024 kita sudah merencanakannya di 2023. Anda misalnya mau lulus di Kesmas tahun berapa itu kan direncanakan dari sekarang. Nah, ini kan juga belum tahu nih pola penyakitnya seperti apa, maka bisa menggunakan angka kecukupan gizi untuk orang yang sehat. Kemudian kalau di asrama, panti, LP, dan lain sebagainya jauh lebih mudah karena yang diurusi adalah orang-orang yang sehat. Ya sudah, misalnya asrama. Asrama untuk apa? Asrama putri untuk remaja di pondok pesantren misalnya. Nah itu bisa dihitung kebutuhan pangannya itu dalam satu kurun waktu tertentu. Ya, biasanya sih kalau menyusun menu ya 3 bulanan. Kemudian, nah ini kalau di panti, panti asuhan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, memang kita based on atau berdasarkan AKG, tapi memang agak susah karena ini ada limitasi di sisi anggaran. Ya, kalau asrama, sekolah dan lain sebagainya dan industri perkantoran relatif lebih lebih anggarannya itu lebih longgar. Sementara kalau panti dan lembaga pemasyarakatan eh, ini ya kadang-kadang penghitungan berdasarkan AKG-nya akan dikalahkan karena ketiadaan anggaran ya biasanya di bawah lah dari penghitungan AKG yang sudah diberikan. Kemudian untuk menetapkan standar bantuan pangan, misalnya PMT untuk berapa banyak sih PMT yang harus diberikan untuk balita stunting di Indonesia. Nah, itu gampang sebenarnya cara ngitungnya. Berapa sih jumlah balita stunting kita? Kemudian berapa sih AKG yang dibutuhkan oleh balita stunting? Kemudian PMT-nya yang diberikan misalnya kita akan menyumbang 30% dari AKG. Nah, nanti eh, kita akan bisa menghitung berapa banyak sih PMT yang harus kita berikan. Kemudian juga untuk menghitung pada saat terjadi kondisi-kondisi darurat. Misalnya teman-teman Kesmas kan nanti juga ada mata atau sudah mata kuliah manajemen bencana sudah diambil belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Baru sekarang atau semester Masih depan? masih di Semester depan semester-semester ini. selanjutnya, Bu. Oh, masih sedikit. Nah, nanti akan ada mata kuliah manajemen bencana. Dulu saya di Kesmas juga ngajar ini manajemen bencana, itu kan dibagi 4 blok situ ya, ada blok keseling, blok epidemiologi, kemudian ada blok gizi juga. Nah, pada saat membahas gizi, maka kita akan menggunakan AKG untuk menghitung berapa banyak sih logistik yang harus tersedia pada daerah bencana. Biasanya pada daerah-daerah yang rawan bencana itu kan sudah BN apa BPBD ya. BPBD-nya itu kan sudah mengantisipasi dengan menganggarkan misalnya uang untuk kalau nanti terjadi bencana. Ya, itu setiap tahun pasti dianggarkan. Nah, berapa banyak yang harus dianggarkan?
Nah, tentu kita harus menghitung based on data, berdasarkan data gitu. Misalnya daerah rawan bencananya itu apa? Misalnya Pangandaran gitu ya, tsunami ya kalau Pangandaran. Nah, kira-kira kalau di Pangandaran itu terjadi tsunami sampai radius berapa kilometer dari pantai Pangandaran itu nanti yang akan terdampak. Ya nggak apa ya saya. Misalnya kalau Gunung Merapi itu biasanya 5 kilo, 10 kilo gitu yang terdampak. Ini mungkin sama ya. Misalnya 5 kilo atau 10 kilo dari pantai itu yang akan terdampak tsunami misalnya. Kemudian kita hitung berapa banyak sih jumlah masyarakat yang ada di 10 kilometer dari bibir pantai. Itu jumlahnya berapa. Nah, kemudian dengan AKG kita akan bisa tahu nih berapa sih kebutuhan energinya. Kemudian dari energi bisa ketahuan berapa banyak kebutuhan karbohidrat, kemudian protein dan lemak. Karbohidrat nanti akan diwujudkan dalam bentuk beras misalnya. Kemudian proteinnya akan diwujudkan dalam bentuk entahlah tempe, tahu. Tapi kalau bencana kan nggak mungkin ya, misalnya abon gitu atau sarden, sesuatu yang sifatnya non perishable food atau yang tidak mudah rusak gitu ya. Nah, itu kita bisa hitung. Kemudian dari pangan-pangan ini tentu bisa kita hitung berapa banyak uang yang harus kita kita alokasikan setiap tahun sebagai bukan cadangan juga ya, sebagai antisipasi. Ya, ini karena ini merupakan upaya termasuk mitigasi juga kita bersiap kalau ada bencana. Ya, itu adalah kegunaan AKG untuk menentukan anggaran yang harus dialokasikan pada saat bencana. Yaitu penghitungan-penghitungannya didasarkan dari angka kecukupan gizi. Kemudian untuk menilai persediaan pangan nasional, ini sebenarnya hampir mirip dengan yang pertama tadi. Apakah pangan kita tuh cukup nanti untuk mengambil kebijakan impor, ekspor. Kalau kelebihan ya harus kita eh, lepas, maksudnya harus kita jual juga supaya harga pangannya tidak turun gitu ya. Karena stabilitas harga pangan pokok itu akan berpengaruh terhadap stabilitas politik di suatu negara. Kemudian untuk merencanakan program penyuluhan atau konseling gizi, kalau konseling itu kan sifatnya individual, berarti yang kita gunakan bukan angka kecukupan gizi, tapi kebutuhan gizi. Tapi kalau penyuluhan ini kan kita masyarakat yang luas, itu kita bisa menggunakan angka kecukupan gizi. Misalnya nih, penggunaan isi piringku itu sebenarnya kan didasarkan dari angka kecukupan gizi. Nah, kalau kita melakukan penyuluhan itu berarti kita juga menggunakan data-data angka kecukupan gizi. Kemudian untuk mengembangkan produk pangan baru di industri. Ya, ini juga hampir beda juga ya. Misalnya kalau pangan baru itu kita akan membuat satu jajanan yang mempunyai nilai gizi gitu ya. Misalnya, itu kan tahapannya panjang. Yang pertama dilakukan need assessment dulu atau analisis kebutuhan dulu. Di sana tuh ada masalah apa sih? Kemudian misalnya kalau based on riset saya ya, penelitian saya, misalnya remaja putri di Tasikmalaya itu ternyata setelah diukur gitu 32% itu mengalami anemi. Ya, kemudian dari anemi itu ditelusur lagi, ternyata 22%-nya itu mengalami anemia defisiensi besi. Ya. Kemudian saya akan mengembangkan produk baru nih. Kira-kira apa ya yang bisa untuk mengatasi anemia defisiensi besi ini? Gitu. Nah, dilihat nih pola makannya. Oh, ternyata mereka itu menyukai makanan jajanan, tapi makanan jajanannya ternyata rendah zat besi. Nah, berarti nanti saya akan menggunakan vehicle atau kendaraannya ini adalah makanan jajanan. Terus disurvei lagi, makanan jajanan apa sih yang disukai oleh remaja nih? Gitu. Jadi saya nyebar kuesioner, oh itu dulu tuh hampir 600 responden ya. Eh, yang disukai apa? Ternyata yang berbasis peracian ya kalau di sini tuh. Nah, kemudian kalau aci itu kandungan gizinya apa saja misalnya. Oh, ternyata hanya karbohidrat, tapi zat besinya nggak ada. Berarti saya harus nambahin nih zat besi pada makanan jajanan remaja putri. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian juga dilihat dalam satu hari remaja putri itu sudah mengkonsumsi zat besi seberapa banyak. Oh, ternyata masih di angka 7 sampai 9 miligram. Berarti saya harus menambahkan sekitar
6 miligram dong untuk menutup 15 miligram kebutuhan zat besi dalam satu hari. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian nanti akan muncul satu produk pangan yang bisa digunakan untuk mengatasi defisiensi besi pada remaja putri. Itu perjalanannya seperti itu ya, pengembangan satu produk pangan baru di industri. Itu masih masih dari fortifikasinya atau menambahkan zat gizinya. Nanti bisa juga dilihat dari organoleptiknya, karena memang kalau gizi itu berbeda dengan tekpang ya, di Unsur kan juga ada teknologi pangan tuh. Kalau teknologi pangan kan yang penting kita punya makanan baru yang disukai di pasar. Tapi kalau gizi kan zat gizinya harus masuk, kemudian juga disukai di pasar. Ini yang agak susah sih sebenarnya menggandengkan dua hal ini. Kemudian yang selanjutnya kegunaan AKG itu adalah untuk kepentingan labeling. Mungkin teman-teman sekalian itu pernah kalau beli makanan kemasan ya yang komersial food gitu, beli keripik misalnya, keripik singkong. Eh, apa mereknya keripik singkong tuh? Kok Mama? Nah, keripik singkong di situ kan ada ingredientnya tuh, ada bahan bakunya apa. Kemudian di situ juga ada informasi nutrition value-nya ya. Jadi ada informasi tentang nilai gizinya. Kemudian di situ teman-teman juga akan lihat berapa persen dia akan menyumbang terhadap AKG-nya. Ya, itu yang perlu dicermati adalah kadang-kadang itu per serving. Per serving itu berarti sekali makan. Nah, itu kesannya kecil, tapi nanti kalau dikalikan dari net ataupun jumlah pangan yang ada dalam kemasan itu nanti ketemunya besar ya. Jadi kita harus lebih aware untuk baca natrium, misalnya lebih aware untuk baca uh, refined karbohidrat ya, gula misalnya. Kemudian aware juga terhadap lemak, terutama yang lemak-lemak jenuh itu harus uh, lebih sadar untuk membaca uh, pedoman atau lebih nutrition value-nya itu harus lebih aware di sana. Nah, untuk menentukan nilai gizinya itu, maka perusahaannya itu juga menggunakan AKG ya. Nah, ini AKG itu disusun berdasarkan apa sih? Berat badan, umur. Nah, kalau di dalam AKG itu nanti ada berat badan tabel, itu adalah rata-rata berat badan dari responden yang diambil pada saat survei tersebut dilakukan. Kemudian umur, nah di Indonesia sudah ada pembagian kelompok-kelompok umurnya, gender juga seperti itu ya. Kalau aktivitas fisik dan kondisi fisiologi ini sebenarnya bukan untuk AKG, tapi untuk kebutuhan gizi ya. Jadi yang digunakan untuk AKG itu sebenarnya adalah berat badan. Berat badan itu juga untuk menghitung kalau kita mau lebih lebih rinci lagi ya. Tapi bisa juga langsung menggunakan AKG-nya. Kemudian metode penilaian AKG, jadi AKG itu bisa dipilah-pilah menjadi angka E. Angka E itu adalah angka kecukupan energi. Kemudian AKP, AKP itu adalah angka kecukupan protein. Kemudian AKL, angka kecukupan lemak, dan sebagainya ya. Mau vitaminnya berarti angka vitamin A, kayak gitu. Ya, angka kecukupan vitamin A. Kita membungkus dalam bungkus besarnya adalah angka kecukupan gizi. Nah, cara menghitungnya, saya rasa di sini itu lebih ke kebutuhan ya. Kita menghitung kebutuhan gizi itu tidak rinci, semi rinci, dan rinci. Jadi ini sudah per individu. Misalnya untuk yang tidak rinci, ini kita tinggal membandingkan saja berat badan aktual. Berat badan aktual itu adalah berat badan existing atau berat badan kita pada saat ini. Ya, saat ini itu tidak harus sekarang banget ditimbang, tapi misalnya dalam rentang 1 bulan, gitu ya. Kira-kira berapa berat badan kita. Kemudian dibagi dengan berat badan tabel yang ada di dalam AKG dan dikalikan dengan zat gizi yang kita inginkan. Misalnya kalau kita ingin menghitung angka kecukupan energi, kita membandingkan berat badan aktual dibagi berat badan tabel yang ada di dalam AKG dikali dengan angka kecukupan energinya. Nah, itu akan muncul kebutuhan gizi kita atau kebutuhan energi kita, namun secara tidak rinci. Misalnya di sini ada remaja perempuan umur 19 tahun apabila berat badannya 43 kg, berapa AKN-nya?
Ya, tinggal 43 dibagi 50. 50 dari mana? Oh, dari tabel yang ada di AKG-nya. Kemudian 1.900 dari mana? Itu adalah angka kecukupan gizi yang tertera pada tabel angka kecukupan gizi. Ya, jadi ketemunya 1.634 kilokalori energi per hari. Oke, sekarang eh, tolong teman-teman hitung dulu. Kalau angka G-nya sudah pada punya belum? Belum, Bu. Di itu Google Classroom, sepertinya sudah saya post di sana. Sudah ada belum? Ya, saya sudah kirimkan tabel angka G-nya di Andani ya. Andini. Andini mana Andini? Andini, ada nggak Andini? Oh ini. Oh, namamu Aprilia Andini. Ada. Iya, Andini Bu, udah saya ada. kirim ya. Iya, Bu, udah. Tolong dikirim ke teman-temannya ya. Sekarang Anda hitung angka kecukupan energi dan protein Anda masing-masing ya. Saya beri waktu 5 menit. Nanti saya tunjuk perwakilan dari Anda. Ya, 5 menit dari sekarang.
Ya, sudah ya. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Silahkan, Zahra, berapa disampaikan? Zahra Bilkis. Apa menghilang ini partisipannya tinggal 22 orang. Andini nanti tolong di list ya. Baik, Ibu. Zahra silahkan. Nggak bisa. Jilfa ada Jilfa? Ada Ibu. Ya, silahkan Jilfa. Baik Bu. Dari BB aktual yang saya itu 56. Jadi 56 eh, banding 55 dikali dengan 2.250 sehingga menghasilkan 2.290,9 Ibu. Oh, 2.290 itu energi untuk perempuan umur 19 tahun ya. Iya Ibu. Ya, berarti ketemunya 2000 berapa tadi? 2.290,9. Ya, di atas apa di bawah AKG? Di bawahnya ya? Ya, oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah semi rinci. Semi rinci ini dengan melihat aktivitas fisik ya, namun didasarkan pada perkiraan yang kasar aktivitas fisiknya. Nah, di sini kita hanya membagi aktivitas fisik menjadi ringan, sedang, dan berat. Ringan itu misalnya sebagian besar aktivitas yang dilakukan adalah duduk, sementara kalau sedang ini sebagian besarnya berdiri, kemudian kalau berat ini biasanya di samping berdiri juga ada pembebanan. Pembebanan bisa dari lingkungannya, bisa juga memang ada beban yang dibawa. Misalnya ada orang yang pekerjaannya mengemas udang. Nah, dia kan akan terpapar cuaca yang dingin sekali. Nah, itu sudah masuk kategori berat. Atau orang yang nyapu di jalan, hanya nyapu, tapi kalau dia siang hari, maka itu kita masukkan ke dalam kelompok berat. Atau orang yang memang dia mengangkat beban yang berat, gitu ya. Nah, kemudian ini hanya bisa digunakan untuk AKN saja ya. Taksiran AKN-nya itu dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki, misalnya kalau aktivitasnya ringan, itu jumlah energinya adalah 1,56 dikali BMR. BMR tadi adalah basal metabolisme rate. Nah, BMR ini dihitung berdasarkan penghitungan atau perkalian 1 dikali berat badan aktual dikali 24 jam. Ya, jadi kalau kita diam saja 24 jam, itu berapa banyak sih energi yang dibutuhkan tanpa memperhitungkan aktivitas fisik. Nah, itu adalah PMR. Berarti tadi kalau Silva itu berat badannya 56, misalnya berarti 1 dikali 56 dikali 24. Itu adalah BMR-nya Silva. Kemudian kalau Silva itu aktivitasnya ringan, berarti dikali 1,55 ya. Jadi kalau Silva kebutuhan energinya adalah 1,55 dikali tadi berapa? 56 dikali 24. Nah, itu adalah taksiran untuk AKE-nya Silva, yaitu kalau semi rinci. Nah, kemudian yang terakhir adalah penghitungan secara rinci.
Itu ada BMR, kemudian aktivitas fisik, dan specific dynamic action. Specific dynamic action ini nanti kita hitungnya belakangan. Kita hitung dulu BMR, kemudian dihitung aktivitas fisiknya, dijumlahkan. Ini sebenarnya nggak dijumlahkan ya, karena nanti ada faktor konversinya. Kemudian baru nanti dikali 10%. Nanti semuanya akan di total. Nah, untuk menghitung kecukupan gizi secara secara bentar ya, bentar ya, saya ini dulu ya, buka pintu dulu. Ya, kita lanjutkan kembali. Jadi di sini ada tabel kelipatan energi. Ya, ini adalah cara kita untuk menghitung aktivitas fisik secara rinci. Jadi sebenarnya yang membedakan antara pengukuran eh, pengukuran kecukupan gizi, kebutuhan gizi secara semi rinci dan rinci itu adalah pada saat kita menghitung aktivitas fisiknya. Kalau tadi yang semi rinci itu kita hanya mengelompokkan ringan, sedang, berat saja. Kemudian kalau yang dirinci ini kita memang melakukan recall. Yang recall itu adalah memanggil kembali ya, merecall aktivitas fisik yang sudah dilakukan selama 24 jam yang lalu. Berarti misalnya sekarang nih sekarang jam berapa? Jam setengah 6 nih misalnya. Anda ngapain? Kuliah. Kemudian ditarik mundur. Kuliahnya tadi dari jam berapa? Oh, dari jam setengah 5. Nah, sebelum kuliah ngapain? Gitu. Misalnya Anda belajar, tulis saja terus sampai kemudian ketemu jam setengah 6 hari kemarin atau hari Selasa ya kemarin ya, hari Selasa. Nah, kemudian dari aktivitas fisik yang sudah dilakukan tersebut, kemudian kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan menjadi tidur, kemudian pekerjaan ringan, sedang, dan berat. Tadi kalau ringan itu berarti banyakkan duduknya, sementara yang sedang itu banyak berdiri, dan berat apabila ada tekanan dari lingkungan ataupun memang tekanan pembebanan yang dia lakukan dalam kegiatannya. Kemudian ada kegiatan tidak tentu, kesegaran jasmani, dan istirahat. Istirahat berarti misalnya duduk, nonton TV, itu istirahat ya. Nah, kemudian ditotalkan. Jadi dari tidur sampai istirahat, ini totalnya harus 24 jam. Bagaimana kalau kurang? Nah, kurang itu nanti kita masukkan di yang nomor 3, kegiatan tidak tentu. Misalnya ternyata setelah dihitung, oh ketemunya 22 jam. Gitu ya. Makanya yang 2 jamnya kita masukkan dalam kegiatan tidak tentu. Kenapa? Karena kan memang dalam satu hari itu kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita hitung. Misalnya bangun tidur kan Anda nggak langsung bergerak, tapi kucek-kucek mata dulu. Ya. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan tidak tentu. Kemudian kita kalikan nanti waktunya ini dengan faktor konversi BMR-nya. Misalnya waktunya di sini 2 jam, 2/24 ya, berarti per 24 jam semuanya. Kemudian dikali 1 kalau pria, kemudian dikali BMR-nya, 1 kali BMR. Kemudian W2 misalnya yang ringan. Yang ringan 3 jam, berarti 3/24 kali 1,7 kali nilai BMR-nya. Itu kalau untuk pria sama ya, wanita juga. Kemudian nanti ditotalkan sampai di akhir itu adalah kebutuhan energi Anda dalam satu hari secara rinci, yaitu bedanya seperti itu ya. Oh, nah ini misalnya contoh-contoh saja ini ya, nanti Anda bisa lihat sendiri. Nah ini adalah tugas Anda, nanti Anda menghitung kebutuhan energi Anda menggunakan yang rinci
untuk masing-masing ya. Kemudian dikumpulkan maksimal minggu depan nanti mungkin Andini akan men-share ini ya, tolong dibuatkan drive-nya nanti dikumpulkan di Andini dan minggu depan berarti hari Rabu juga dikirim ke saya ya tugasnya. Ya, jadi tugas Anda adalah menghitung angka kecukupan energi Anda masing-masing secara rinci. Udah, ini kita skip aja ya. Ini tugas Anda tadi ya, ada di sini. Hitung AKG Anda secara rinci saja ya. Rinci saja. Yang tidak rinci kan tadi Anda sudah menghitung. Yang saya rinci belum. Berarti dua ya semi rinci dan rinci. Ya, nanti dikumpulkan di Andini. Dan itu yang dapat saya sampaikan AKG tabel yang berisi kandungan-kandungan zat gizi dalam pangan-pangan yang ada di Indonesia. Ini sudah dikelompokkan menjadi food group-nya. Jadi ada kelompok pangan yang dia mengandung karbohidrat, misalnya dari biji-bijian, umbi-umbian, kemudian ada kelompok sayuran, kelompok buah, kelompok pangan nabati, pangan hewani, itu ada. Ya, di situ itu yang disebut food group-nya. Kemudian untuk penghitungan kandungan zat gizinya di dalam TKP itu adalah per 100 gram. Ya, ini yang dimiliki Indonesia. Kita punya tabel komposisi pangan Indonesia dan juga punya tabel komposisi gizi atau daftar komposisi gizi jajanan. Ya, tabel itu berisi nilai-nilai zat gizi yang ada pada makanan yang ada di Indonesia ya, beragam makanan dari Sabang sampai Merauke itu ya. Kemudian dikelompokkan berdasarkan food group-nya. Nah, manfaat TKP ini apa? Manfaatnya sebenarnya adalah untuk menghitung apakah konsumsi kita itu sudah mencukupi kebutuhan kita atau belum. Ya, ini sebenarnya seperti yang ada ya, digunakan untuk apa ya? Digunakan untuk orang-orang yang berhubungan dengan makanan atau gizi ya. Nah, di dalam TKP itu yang namanya food weight makanan. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan bahwa makanan di analisis TKPI itu adalah 100 mereka menentukan ya bagian yang dapat dimakan itu memang mereka praktikum. Jadi misalnya kalau ada pas ditimbang kulitnya berapa, kemudian telur yang bisa dimakannya berapa, kemudian prosentasenya. Jadi ketemunya adalah 730. Kenapa ini harus bisa 200 per 100 gram langsung juga nggak apa-apa ya. Kenapa harus dibagi 100 gram? Karena berat atau food weight yang ada dalam TKPI semuanya per 100 gram. Kemudian food group ini adalah kelompok-kelompok makanan tadi yang memiliki kesamaan jenis atau bahan asalnya. Misalnya tadi ada kelompok biji-bijian, kelompok umbi-umbian, kelompok sayur, kelompok buah, ya. Nah, kegunaan food group ini sebenarnya juga bisa dipakai sebagai bahan pangan penukar. Misalnya kita tidak mendapatkan di dalam TKPI itu ada pangan yang kita inginkan. Misalnya apa? Tidak ada talas misalnya, talas nggak ada, maka talas itu bisa digantikan pada satu kelompoknya, misalnya digantikan dengan ubi, digantikan dengan singkong, atau digantikan dengan
kentang. Nah, ini misalnya beras, nggak, maka nggak ada misalnya beras, tapi nggak mungkin juga ya beras nggak ada di sana karena ini makanan pokok orang Indonesia, maka bisa diganti dengan makanan lain, misalnya dengan mie, gitu ya, atau jagung, eh, dengan penghitungan konversinya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri kuliah pada sore hari ini. Cukup? Sudah cukup, Ibu. Cukup, baik. Ya, baik. Berarti kita bisa ketemu minggu besok ya. Bisa ketemu besok siang jam 1 untuk melaksanakan UTS. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa dibaca kembali, kemudian dipelajari sehingga besok Anda bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Ya, baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Eh, Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima ya, kasih, Bu. Ibu. Makasih ya. Makasih semuanya. Selamat